Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Rizky dari kelas PPAA semester 6. Saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Analogi Berpikir Menggunakan Metode Musyawarah Kitab Kuning di Pondok Pesantren Bustanu Musyasyakil Quran. Untuk latar belakang, berbicara tentang pendidikan tidak akan terlepas dari lembaga pendidikan. Salah satu lembaga pendidikan di Indonesia yang cukup menarik dan memberikan kontribusi yang besar dalam dunia pendidikan di Indonesia adalah pondok pesantren. Sebagai lembaga tafakuh fiddin, pesantren tersebar luas di Indonesia sejak munculnya hingga sekarang memang mempunyai daya tarik baik dari sosok luarnya, kehidupan sehari-harinya, potensi dirinya, isi pendidikannya, sistem dan metode semua menarik untuk dikaji. Pondok pesantren di Indonesia secara umum dibagi menjadi dua jenis, yakni pondok pesantren modern atau kholaf dan pondok pesantren tradisional atau salaf. Pondok pesantren modern adalah jenis pondok pesantren yang menekankan pendidikan yang bersifat formal agar dapat menghasilkan lulusan yang bisa menghadapi tuntutan zaman. Sedangkan pondok pesantren tradisional atau salaf adalah pondok pesantren yang masih berpegang teguh terhadap kitab-kitab karya kuning, karya ulama klasik, serta menggunakan metode-metode khusus yang telah dilaksanakan secara turun-temurun. Meskipun demikian, lulusan dari pesantren tradisional atau salaf tadi tidak kalah baik dengan lulusan pondok pesantren modern. Sebagaimana kita ketahui bahwa pondok pesantren telah menghadirkan tersendiri model pembelajaran. Model pembelajaran yang berjalan di pesantren sampai saat ini adalah yang biasa seperti kenal dan istilah sorogan, badongan, atau musyawarah atau diskusi. Untuk sorogan yakni suatu sistem pengajaran dengan cara santri mengajukan diri kepada guru dengan membacakan kitab yang ia maknani dengan tujuan menasihkan bahasa bacaannya. Kemudian bandongan yakni suatu sistem pengajaran dengan cara-cara para santri mengelilingi guru mendengarkan bacaan kitab dan keterangan guru. Kemudian musyawarah atau diskusi, yaitu suatu sistem pengajaran dengan cara mendiskusikan materi pelajaran yang akan atau sudah diberikan kepada sang guru dengan cara berkelompok. Kata diskusi lebih sering digunakan dalam dunia pendidikan formal, sedangkan kata musyawarah lebih akrab di dunia non-formal seperti pondok pesantren. Adapun tujuan daripada metode musyawarah adalah untuk menunjang pemahaman, pendalaman, dan pengembangan materi pelajaran. Secara umum, kelebihan metode ini adalah pembahasan kajian kitab kuning dilakukan demikian detail dengan menampilkan literatur yang ada dan data rumusan masalah yang dihasilkan cenderung mengarah terhadap kebenaran di mana hal tersebut berada dengan proses pembelajaran yang dilakukan secara individu yang tingkat kesalahan cenderung besar. Tidak sedikit santri yang setiap harinya selalu mengkaji kitab kuning guna mencari referensi yang digunakan sebagai argumen yang sesuai dengan pembahasan yang akan dikaji pada saat musyawarah. Bahkan ada di antara para santri yang rela menghabiskan waktunya demi mendapatkan referensi yang benar-benar sharih atau valid untuk dijadikan penguat ketika mengemukakan pendapatnya. Namun tidak sedikit pula di antara kalangan santri yang acuh tak acuh dalam menyikapi adanya sistem metode diskusi atau musyawarah. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya
kurang adanya kesadaran dari mereka akan pentingnya musyawarah. Penyebab lain ada kalanya dipengaruhi oleh kurang minatnya belajar santri terhadap kajian-kajian kitab kuning, sehingga mereka meremehkan esensi yang terkandung di dalam kitab-kitab kuning. Pondok pesantren Bustanu Syaqiqul Quran adalah salah satu dari sekian pondok pesantren salaf yang kental dengan tradisi musyawarahnya. Kegiatan musyawarah yang diterapkan di pesantren tersebut sebenarnya sudah menjadi tradisi yang mengakar sejak asal pendirinya, hingga pada perkembangannya mengalami berbagai modifikasi agar bernilai maksimal. Apabila sistem ini bisa diadopsi oleh lembaga pendidikan lain, tentu ini menjadi langkah yang konkret dan positif dalam rangka membanggakan paradigma berpikir anak didik yang kritis, kreatif, analitis, dan sistematis. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang upaya meningkatkan analogi berpikir menggunakan metode musyawarah kitab kuning di pondok pesantren Bustanu Syaqiqul Quran. Untuk identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Musyawarah merupakan suatu proses yang bisa membentuk dan mengembangkan berbagai kemampuan berpikir peserta didik di pesantren, seperti kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kreatif, relaktif, dan serta kemampuan bekerja sama. Penulis membatasi korelasi musyawarah dengan pembentukan tipologi analogi berpikir yang mencakup 4 hal, yaitu kritis, analitis, logis, dan kreatif. Berarti penelitian ini telah mengambil spesifik dari berbagai tipe terpikir yang ada. Untuk rumusan masalah, satu, bagaimana pelaksanaan kegiatan musyawarah dalam kajian kitab kuning di pondok pesantren Bustanu Syaqiqul Quran. Kemudian tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan musyawarah di pondok pesantren Bustanu Syaqiqul Quran. Manfaat penelitian secara teoritis, penelitian ini dihadapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pemahaman di pondok pesantren menggunakan metode musyawarah tadi. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada berbagai pihak, yaitu yang pertama untuk lembaga pondok pesantren. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pertimbangan bagi pondok pesantren dalam meningkatkan kualitas belajar menggunakan metode musyawarah tadi. Untuk bagi peneliti diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan materi, terutama penggunaan metode syawir dalam meningkatkan pemahaman santri mempelajari ilmu agama di pondok pesantren. Kemudian untuk peneliti yang akan datang diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk mengenali dan mengkaji lebih dalam tentang penelitian ini, serta dapat mengembangkan dalam fokus lain untuk memperkarya temuan lain. Dan manfaat untuk pembaca yaitu diharapkan dapat meningkatkan pemahaman belajar menggunakan metode musyawarah atau diskusi, dan dapat dipergunakan untuk referensi dan dalam melaksanakan metode syawir atau musyawarah. Kemudian kajian pustaka. A. Landasan teori. Poin 1. Musyawarah dalam kajian kitab kuning. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai tujuan atas penyelesaian masalah perundingan atau pembukaan. Banyak ahli mendefinisikan musyawarah menurut At-Tabari dalam Abdul Hakim dan kawan-kawan mengatakan bahwa musyawarah adalah saling mengemukakan pembicaraan atau kalam untuk memperhatikan kebenaran
Sedangkan menurut Asfihani bahwa musyawarah adalah saling mengeluarkan pendapat antara satu dan yang lainnya. Model kegiatan musyawarah bisa dikategorikan sebagai pembelajaran kooperatif yang merupakan suatu model pembelajaran dengan mengutamakan adanya kelompok-kelompok. Setiap siswa atau santri yang ada dalam kelompok mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Ada kalanya yang tinggi, yang biasa-biasa saja, dan ada yang rendah. Model pembelajaran kooperatif mengutamakan kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian analogi berpikir. Berpikir merupakan suatu kegiatan mental yang dialami seseorang bila mereka dihadapkan pada satu masalah atau situasi yang harus dipecahkan. Berikut ini penulis sajikan beberapa tipe berpikir yang memiliki keterkaitan dengan musyawarah sebagai model kajian dalam pembelajaran kitab kuning pondok pesantren. Itu A. Berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan kemampuan yang sangat esensial untuk kehidupan, pekerjaan, dan berfungsi efektif dalam semua aspek kehidupan lainnya. Keterampilan berpikir kritis termasuk salah satu keterampilan berpikir tingkat tinggi yang secara esensial merupakan keterampilan menyelesaikan masalah atau problem solving. Kemudian yang poin B, berpikir analitis. Salah satu kemampuan berpikir yang paling dikuasai oleh siswa adalah kemampuan berpikir analitis, karena berpikir analisis untuk dapat memudahkan siswa berpikir secara logis mengenai hubungan antara konsep dan situasi yang dihadapinya. Dalam taksonomi Bloom, sebelum siswa memiliki kemampuan menganalisis, terlebih dahulu siswa harus mempunyai ketiga level kemampuan sebelumnya, yaitu kemampuan mengingat, memahami, dan menerapkan. Kemudian poin C, berpikir logis. Berpikir logis dapat diartikan sebagai kemampuan berpikir siswa untuk menarik kesimpulan yang sah menurut aturan logika dan dapat membuktikan bahwa kesimpulan itu benar atau valid sesuai dengan pengetahuan sebelumnya yang sudah diketahui. Kemudian B, kajian terdahulu. Kajian terdahulu yang pertama yaitu harapan Didahri yang berjudul pengajaran kitab kuning di Melayu di Brunei Darussalam. Kesimpulan dari penelitian ini dapat bahwa pengajaran kitab kuning Melayu di Brunei Darussalam, khususnya di Universiti Perguruan Agama Sri Begawan, masih terbatas pada para pelajar maktab saja. Dalam perkembangannya, kitab-kitab yang dijadikan rujukan juga sudah lebih banyak dan beragam. Namun bidang-bidang kajian masih berkutat pada 3 bidang keilmuan saja, yaitu bidang akidah Islamiyah, fikih, dan akhlak tasawuf. Kemudian menurut Aji Sofwanuddin, bukunya Standarisasi Penguasaan Kitab Kuning di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif. Sasaran penelitian adalah pondok pesantren salaf yang tetap mempertahankan tradisi mengembangkan pengajian kitab kuning. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah wawancara, telaah, dokumen, dan pengamatan. Adapun hasil penelitian ini menyebutkan standar penguasaan kitab kuning di pondok pesantren Lirboyo Kediri didasarkan pada kemampuan siswa dalam membaca, menguasai, dan menyampaikan kandungan dan maksud dari satu bab. Hipotesis. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran adalah penggunaan metode pengajaran yang tepat dan sesuai dengan materi yang akan diajarkan.
Berdasarkan kerangka teoretik di atas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Jika pembelajaran menggunakan metode musyawarah, maka analogi berpikir santri siswa akan meningkat. Kemudian metode penelitian. Jenis pendekatan menggunakan PTK atau Classroom Action Research, yaitu penelitian yang dilakukan oleh guru di kelas atau di majelis tempat ia mengajar dengan tekanan pada penyempurnaan atau peningkatan proses dan praktis pembelajaran. Kemudian setting subjek penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di Pondok Pesantren Bustanul Syakil Quran yang beralamatkan di Jalan Puspita Jaya, Dusun Gentan, Desa Rupit, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Waktu penelitian dilaksanakan pada semester tergenap setiap hari Senin sampai Rabu pada tanggal 23 Mei sampai 1 Juni 2022. Saat kegiatan diskusi atau musyawarah berlangsung pada pukul 16.00 sampai 17.00. Subjek penelitiannya adalah santri putra di Pondok Pesantren Bustanul Syakil Quran tahun ajaran 2021 sampai 22 yang berjumlah 17 santri putra. Data dan sumber data. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lainnya. Dengan demikian, sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan sebagai sumber utama. Sedangkan sumber data tertulis, foto dan catatan tertulis adalah sumber data tambahan. Kemudian pengumpulan data menggunakan studi literatur, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan instrumen penelitian itu kita menggunakan tes tulis, lembar observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknis analisis data dan faktor keberhasilan. Teknik analisis data adalah langkah-langkah atau prosedur yang digunakan oleh seorang peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan sebagai sesuatu yang harus dilalui sebelum mengambil kesimpulan. Ada 3 analisis data, yaitu yang pertama reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Untuk prosedur penelitian metode musyawarah di Pondok Pesantren Bustanul Syakil Quran menggunakan siklus diantaranya sebagai berikut. 1. Tahap persiapan atau perencanaan, yaitu merumuskan tujuan diskusi, menentukan mekanisme atau tata tertib diskusi atau musyawarah, merumuskan masalah atau topik yang akan dibahas, menetapkan waktu dan tempat musyawarah atau diskusi. Kemudian yang kedua, tahap pelaksanaan, menunjuk dan menentukan petugas diskusi. Yang kedua, memotivasi siswa untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi atau musyawarah. Yang ketiga, itu menetapkan kondisi dan iklim belajar yang menyenangkan, membuat catatan ide-ide dan saran-saran yang penting. Kemudian tahap tindak lanjut, membuat resum dan kesimpulan hasil diskusi atau musyawarah, membacakan dengan menggaris bawahi hasil tersebut untuk diadakan koreksi atau evaluasi. Kemudian yang terakhir, membuat penelitian terhadap jalannya diskusi atau musyawarah baik terhadap petugas maupun terhadap peserta yang lain. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.